Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Sajjah. Kita telah sampai kepada fasal fi bayanis sakatati fis shalah. Di dalam menjelaskan beberapa diam di dalam sholat. Jadi di dalam sholat itu ada beberapa tempat yang kita disunahkan untuk diam pada tempat-tempat tersebut. Wahia, adapun beberapa diam tadi itu minal hayat, itu termasuk sunnah hayat. Jadi di dalam sholat itu ada dua sunnah. Yang pertama adalah sunnah hayat, yang kedua adalah sunnah ab'ad. Intinya kalau kita meninggalkan sunnah ab'ad, maka kita dianjurkan, disunahkan melakukan sujud sahwi. Sedangkan kalau kita meninggalkan sunnah hayat, maka itu enggak berdampak apapun. Nah, insya Allah nanti di depan akan dijelaskan pada tempatnya. Apa itu sunnah ab'ad dan apa itu sunnah hayat. Nah, beberapa sunnah diam tadi itu adalah termasuk sunnah hayat. Wahia, adapun beberapa sunnah tadi itu minal hayat, termasuk daripada sunnah hayat. Saktatus sholati. Adapun beberapa diam di dalam sholat, ai as-saktatul mustahabbatu fiha. Adapun beberapa diam yang disunnahkan di dalam sholat itu sitatun, itu ada 6. Wa kulluha, dan seluruhnya, seluruh diam tadi yang 6 tadi itu latifatun, itu hanya sebentar saja. Biqadri subhanallah, dengan ukuran bacaan subhanallah. Jadi diam-diam yang disunnahkan di dalam sholat yang 6 tadi itu hanya seukuran bacaan subhanallah, hanya sebentar saja. Illa, kecuali allati baina amin wa surah, kecuali diam antara amin dan surah. Wahia, adapun diam antara amin dan surah itu fi haqqil imam, pada haknya imam, fil jahriyah, pada sholat jahriyah. Jadi pada sholat jahriyah seorang imam itu disunahkan dia diam dengan diam yang agak panjang. Biqadrima, dengan seukuran waktu, yaqra'ul ma'mumul fatihata, yaitu dengan seukuran waktu seorang makmum membaca surah Fatihah. Bi'tibaril wasatil mu'tadili, dengan pertimbangan bacaan Fatihah yang sedang dan normal, enggak terlalu cepat dan enggak terlalu lambat. Jadi antara amin dan membaca surah pendek, imam disunahkan diam seukuran seorang makmum tadi membaca surah Fatihah. Wa yusannu, dan disunahkan lil imam, bagi imam, ayashtagila, hendaknya dia sibuk, fiha, di dalam diamnya tadi, hendaknya dia sibuk, biqiraatin, dengan membaca surah, au du'ain, atau dengan membaca doa, siron, secara pelan-pelan. Jadi ketika imam tadi itu diam, maka disunahkan baginya membaca surah atau membaca doa dengan sir, pelan-pelan. Wal qiraah, adapun membaca surah itu aula, itu yang lebih utama. Nah, jadi diam ini adalah kesunahan yang diajarkan di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Hampir semua kitab-kitab mazhab Syafi'i ini mengajarkan diam semacam ini. Tetapi pengikutnya ini jarang mengamalkannya. Pengikut mazhab Syafi'i sendiri jarang mengamalkannya. Biasanya setelah membaca amin, mereka langsung baca surah pendek tanpa ada diam. Nah, hendaknya bagi orang yang sudah pernah ngaji, sudah pernah belajar, hendaknya ini diamalkan. Wa makna sukuti fiha adamul jahri. Adapun makna diam
di dalam diamnya imam tadi itu adamul jahri, itu tidak mengeraskan bacaan. Jadi adapun makna diam di dalam diamnya imam tadi itu adalah adamul jahri, tidak mengeraskan bacaan. Wa ilah, jika tidak demikian maknanya, fala yutlabu, maka tidak dianjurkan as-sukutu diam haqiqatan fi sholah, secara sebenarnya di dalam sholat. Jadi makna diamnya imam tadi itu bukanlah diam secara sebenarnya, tetapi maknanya adalah tidak mengeraskan bacaan. Qala Ibnu Hajarin, telah berkata Ibnu Hajar. Kata beliau, wa mahallu sukutil imam, dan tempat diamnya imam itu idza lam ya'lam, ketika dia tidak tahu, annal ma'muma, bahwasanya makmum itu qara'aha, sudah baca Fatihah. Jadi kata beliau, tempat diamnya imam itu ketika imam tadi nggak tahu bahwasanya makmum sudah baca Fatihah. Kalau imamnya tahu bahwasanya makmumnya tadi sudah baca Fatihah, maka nggak perlu diam, langsung saja baca surah pendek. Ahaduha, yang pertama. Jadi tadi kan dikatakan beberapa diam yang disunahkan di dalam sholat itu ada 6 tempat. Nah ini yang pertama, ahaduha, yang pertama adalah baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah, antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Ini hendaknya ada diam sejenak. Jadi setelah takbiratul ihram, kita disunnahkan diam sejenak, baru setelah itu membaca doa iftitah. Itu yang disunnahkan semacam itu. Wahia, adapun doa-doa iftitah itu katsiratun, itu banyak sekali. Faminha, diantaranya adalah bacaan wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, hanifan dalam keadaan lurus, musliman dalam keadaan pasrah, wa ma'ana minal musyrikin, aku bukanlah termasuk orang musyrik. Inna sholati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, wa bidzalika, dan dengan yang demikian itu, umirtu, aku diperintah, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang muslim. Wa minha, diantaranya lagi, diantara doa iftitah adalah alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah, segala puji itu hanya milik Allah, hamdan katsiran, dengan pujian yang banyak, thayyiban, lagi baik, mubarakan fih, lagi diberkahi. Wa minha, diantaranya lagi, diantara doa iftitah lagi adalah subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa minha, diantaranya lagi adalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar kabira, Allah maha besar, alhamdulillah, adapun segala puji itu hanya milik Allah, katsiran, dengan pujian yang banyak, wa subhanallah, dan maha suci Allah, bukrotan wa asilan, di waktu pagi dan di waktu sore. Wa minha, dan diantaranya lagi, diantara doa iftitah adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma, ya Allah, ba'idni, jauhkanlah aku, wa baini, ba'id baini, jauhkanlah aku, wa baina khotoyaya, dan jauhkanlah antara kesalahan-kesalahanku,
kama ba'atta sebagaimana engkau menjauhkan bainal masyriq wal maghrib antara timur dan barat. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan antara dosa-dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Allahumma ya Allah, naqini bersihkanlah aku minal khotoyaya dari kesalahan-kesalahan kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Bagaimana pakaian yang putih engkau dibersihkan daripada danas kotoran. Sebagaimana pakaian yang putih dibersihkan dari kotoran. Allahumma gsilni ya Allah, basuhlah aku bilma'i dengan air, wathalji dan dengan es, wal baroti dan dengan embun. Kemudian wabi ayyiha dan dengan doa iftitah yang mana saja yang sudah disebutkan tadi. Iftataha, seorang yang sholat membaca doa iftitah, maka hasola aslu sunnah, hasillah asal sunnah. Lakinnal awla, akan tetapi yang lebih utama itu lakinnal awwala, akan tapi yang pertama tadi yaitu wajjahtu ila akhirih, itu afdaluha, itu paling utamanya. Jadi di antara doa-doa iftitah yang sudah disebutkan di atas tadi, yang paling utama adalah wajjahtu ila akhirih. Wa yustahabu, dan disunnahkan al-jam'u, menggabungkan baina jam'i dzalika, antara seluruh doa-doa iftitah tadi, limun faridi, bagi orang yang sholat sendirian, wali imami kaumin, dan bagi imamnya suatu kaum, mahsurin yang terbatas, radina yang mereka ridho, bitatwil dengan dipanjangkan. Jadi bagi orang yang sholat sendirian dan bagi imamnya suatu kaum yang terbatas, yang kaumnya tadi, makmumnya tadi itu ridho dengan dipanjangkan bacaannya, maka disunnahkan menggabungkan seluruh doa iftitah tadi dijadikan jadi satu, hendaknya dibaca. Itu disunnahkan. Khilafan lil adhra'i, berbeda dengan Imam Adhra'i. Wa yazidu, dan hendaknya menambah man dzukira, orang yang telah disebutkan, hendaknya menambah bacaan Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dzanbi faghfir li dzunubi jami'an ila akhirih. Wallahu a'lam. Ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.